Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hadis tentang perkembangan peran jenis kelamin yang beranggotakan Siti Rohimatun Nazila, Oktavia Rufaida, dan Rosita Indah Cahyani. Penghargaan terhadap peran ibu, seperti halnya dijelaskan dalam hadis di bawah ini. Haddatsana Qutaibatu bnu Sa'idin Haddatsana Jarirun an Umarata bnil Qaqai bni Syubrumata an Abi Zur'ata an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulallahi man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Bukhari 5514 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Umarah bin Al-Qaqqa bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Ibnu Syubrumah dan Yahya bin Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadis seperti di atas. Tahrij hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari hadis nomor 5514, Sahih Muslim hadis nomor 4621. Bunyi hadis, Haddatsana Qutaibatu bnu Sa'id bni Jamil bni Tarifis Saqafiyyu wa Zuhairu bnu Harbi qala haddatsana Jarirun an Umarata bnil Qaqai an Abi Zur'ata an Abi Hurairata qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Wa fi hadisi Fataibata man ahaqqu bi husni sahabati wa lam yadhkur nas. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif as-Saqafi dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Umarah bin Al-Qaqqa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku? Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa? Dijawab, kemudian bapakmu. Kemudian hadis terkait, Sahih Muslim hadis nomor 4621, Sunan Tirmidzi 1819, Sunan Ibnu Majah 2697, Sunan Ibnu Majah 3648, Musnad Ahmad 7994. Syarah hadis.
Menurut pengertian etimologi, al-birru adalah kebaikan atau keutamaan. Sedangkan dalam pengertian terminologi, al-birru adalah amal saleh yang bersih dari noda-noda syirik. Dari sabda Nabi yaitu, kejujuran adalah indikator untuk berbuat albir atau beramal saleh. Dari muttafaq alaih. Derivasi makna yang terkandung dalam albir mencakup semua bentuk amal kebajikan, baik lahir maupun batin. Berbentuk lahiriah yaitu yang dilakukan oleh anggota badan, seperti memberikan pertolongan, bantuan, mendermakan harta, dan lain-lain. Yang berbentuk batiniah yaitu kebajikan yang bersifat abstrak, misalnya berlaku jujur, berhati ikhlas, berakhlak mulia, berdoa, dan budi pekerti luhur lainnya. Tahris dari hadis. Hadis ini dikatakan sahih. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Sahih Bukhari 5848, Sunan Nasa'i 5427, Sunan Ibnu Majah 3857, Sunan Ibnu Majah 3862, Musnad Ahmad 21935, Musnad Ahmad 22.465. Selanjutnya hadis kedua yaitu keutamaan mempunyai anak perempuan. Dari Abu Daud 4480. Telah menceritakan kepada kami Utsman dan Abu Bakar, keduanya anak Abu Syaibah. Secara makna mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Abu Malik al-Asja'i, dari Ibnu Udair, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki anak perempuan atau saudara perempuan, ia tidak hidup-hidup, tidak menghinakannya, dan tidak melebihkan anak laki-laki di atas mereka, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Selanjutnya syarah hadis. Dari Anas bahwa ia berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim 2631. Dari ketiga hadis di atas dapat diambil hikmah bahwa anak perempuan adalah ladang pahala bagi setiap orang tua. Hal ini tidak mengartikan bahwa anak laki-laki tidak memiliki keutamaan. Setiap anak yang soleh akan menjadi tabungan pahala bagi orang tuanya. Selanjutnya hadis ketiga yaitu teladan Nabi dalam mengerjakan tugas domestik. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah berkata, telah berkata kepadaku Al-Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad berkata, aku berkata kepada Aisyah, apa yang diperbuat Rasulullah SAW pada keluarganya? Dia Aisyah berkata, Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan jika tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Takhrij hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari hadis nomor 5579, Musnad Ahmad hadis nomor 23093, yang berarti telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah berkata, telah berkata kepadaku Al-Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad berkata, aku berkata kepada Aisyah, apa yang diperbuat Rasulullah SAW pada keluarganya? Dia, Aisyah berkata, Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan jika tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Ada dua hadis terkait, yakni satu, Musnad Ahmad pada 23093, dan yang kedua masih pada Musnad Ahmad pada 23800. Syarah hadis. Dari Al-Aswad, ia bertanya pada Aisyah,
Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dinyatakan dalam hadis di atas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisinya sebagai suami juga ikut membantu pekerjaan di dalam rumahnya. Ibnu Hajar al-Asqalani menuturkan bahwa hadis ini juga seperti yang disebutkan dalam riwayat Ahmad, Ibnu Sa'ad, dan dalam Sahih Ibnu Hibban. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.